Om Swastiastu. Nah, teman-teman, ketemu lagi bersama beliau Wayan, dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang Kruna Dwi Lingga. Ya, sesuai dengan permintaan salah satu teman kita. Yuk kita mulai videonya. Ini dia. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, beliau yang mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini agar teman-teman yang lain juga terbantu. Ya, nah teman-teman, kita mulai saja ya. Kruna Dwi Lingga ini salah satu materi yang didapatkan teman kita di SD, SMP, bahkan di SMA. Ya, Kruna Dwi Lingga sendiri artinya adalah kata yang diucapkan dua kali. Ya, kata yang diucapkan dua kali, kata dasar yang diucapkan dua kali. Nah, contohnya adalah Dwi Samalingga, Dwi Mayalingga, Dwi Samatra, Dwi Purwa, dan Dwi Wasana. Ya, ada 5 ini yang akan kita bahas. Yuk kita mulai satu persatu. Nah, teman-teman, kita mulai dari Kruna Dwi Samalingga. Ya, Kruna Dwi Samalingga ini yang berarti sama, gitu ya, sama. Jadinya kata dasar yang diulang dua kali, ya. Nah, perbedaannya adalah ini. Kalau Dwi Samalingga ini diucapkan satu kali, dia memiliki arti berbeda dengan Dwi Mayalingga, ya. Kalau Dwi Samalingga ini contohnya seperti gede-gede, gitu misalkan ya, gede-gede, atau alit-alit, atau mokoh-mokoh, gitu misalkan. Nah, kata-kata ini kalau dia diucapkan satu kali, ya, gede memiliki arti. Kemudian alit atau kecil, ya, juga memiliki arti. Mokoh, ya, mokoh memiliki arti gendut, ya, gitu ya. Jadinya Kruna Dwi Samalingga ini walaupun dia diucapkan satu kali, dia tetap memiliki arti. Nah, ini Kruna Dwi Samalingga. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua yaitu Dwi Mayalingga, ya. Kruna Dwi Mayalingga. Nah, perbedaannya dengan Dwi Samalingga yang tadi adalah ketika diucapkan satu kali, kata ini tidak memiliki arti. Contoh seperti ogoh, ya. Seperti ogoh-ogoh. Kalau kita ucapkan dua kali, dia memiliki arti, ya. Teman-teman tahu sendiri kan ogoh-ogoh itu. Dan contoh yang lain misalkan kunang, ya, kunang tidak memiliki arti, tapi kalau kita ucapkan dua kali, kunang-kunang, ya, kunang-kunang memiliki arti, ya. Teman-teman tahu kunang-kunang itu apa. Kemudian kupu-kupu, ya. Nah, kupu-kupu, kupu dan kupu dia diucapkan dua kali memiliki arti, tetapi kalau kupu hanya diucapkan satu kali tidak memiliki arti. Nah, kata-kata ini termasuk Dwi Mayalingga, ya. Oke, teman-teman paham kan? Oke, kita lanjut yang ketiga. Number 3. Yang ketiga adalah Kruna Dwi Samatralingga, ya. Kruna Dwi Samatralingga. Dwi Samatralingga ini yang berarti dia diucapkan dua kali, tetapi pengucapan yang kedua itu ada perubahan huruf. Contohnya seperti kilang-kilang, gitu ya, kilang-kilang, ya. Kita ucapkan dua kali, kilang dan kileng. Kilengnya yang berganti huruf. Nah, kilang-kilang itu seperti geleng-geleng, seperti itu ya. Kemudian kita-kitu. Nah, kita-kitu juga ya, kita-kitu, kita-kitu, ya. Dia di pengucapan kedua dia ada huruf yang diganti. Oke, ini adalah ini adalah Dwi Samatralingga, ya. Contoh yang lain teman-teman bisa tulis di kolom komentar, ya. Coba cari yang lain, ada banyak contoh. Yang keempat, Dwi Purwalingga. Nah, Dwi Purwa ini yang berarti ketika kita penggal dia menjadi suku kata, ya. Contohnya seperti sari, gitu ya. Sari, ya, kata di depannya sari ini ditambah dengan awalan se, ya. Sesari. Jadi kata yang di depan disebutkan dua kali atau diisi tambahan, ya, sesari. Nah, seperti itu. Misalkan tabuh, gitu ya, tabuh, ya, tetabuhan, gitu ya. Kemudian cimped, cecimpedan. Nah, itu juga termasuk Dwi Purwalingga. Kemudian
Kata yang lain misalkan lagi dedalu. Nah, dedalu itu juga contoh dwi purwolingga ya. Oke, yang kelima, yang terakhir sekarang ya. Kruna dwi wasana lingga. Nah, perbedaannya dengan dwi purwo, kalau dwi wasana yang diucapkan 2 kali adalah suku kata di belakang ya, suku kata di belakang dan mendapatkan awalan pe biasanya ya. Contohnya seperti kata ketel gitu ya, ketel. Nah, jadi ke dan tel yang diucapkan 2 kali adalah yang di belakangnya ya. Jadinya ke tel gitu ya, kemudian mendapatkan imbuhan pe menjadi pe ke tel seperti itu ya. Nah, apa yang pe ke tel? Nah, teman-teman tulis di kolom komentar. Lalu misalkan ada kecog gitu, misalkan kecog gitu ya, kecog itu diberikan imbuhan pe menjadi pe ke cog seperti itu ya. Lalu contoh kebiar pe ke biar seperti itu ya. Contoh-contohnya teman-teman bisa tulis di kolom komentar lagi ya. Nah, jadi itu perbedaannya teman-teman ya, dwi purwo di depan yang suku kata di depan yang diucapkan 2 kali. Kalau dwi wasana suku kata di belakang yang diucapkan 2 kali seperti pekecos gitu ya, cos kecos, pake cos. Kemudian cebur gitu ya, misalkan peceburbur. Nah, seperti itu ya. Untuk contoh-contoh kalimatnya misalkan pekebiar gitu misalkan ya. Kembang apine. Nah, kembang apine pekebiar di langite. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian katake pekecos di telabahe. Nah, itu misalkan ya. Nah, teman-teman bisa cari sendiri ya. Kalau ada pertanyaan juga boleh tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman, demikian video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi minta bantuannya, klik tombol subscribe, kemudian share video ini, tulis di kolom komentar, dan tekan like kalau teman-teman suka ya. Beliau tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Matur semua, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa lagi.